Nana, salam merdeka belajar. Apa kabar kalian? Tentunya dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan melanjutkan subtema terakhir, subtema 3. Nah, perlu Bapak ingatkan untuk tetap menjaga dan mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dari pemerintah. Nah, sebelum kita memulai atau melanjutkan pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana nak Bapak? Apakah kalian sudah siap? Ya, sediakan alat tulis kalian dan buku cetak dan buku tulis kalian. Nah, kita akan lanjut ke tema 5, wirausaha, subtema 3. Ayo belajar berwirausaha, pembelajaran 1 dan 2. Dengan tujuan pembelajaran, dengan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Dengan membaca teks, siswa mampu menyajikan laporan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Dengan melakukan percobaan, siswa mampu menjelaskan tentang medan magnet secara benar. Dengan melakukan percobaan, siswa mampu menulis laporan tentang medan magnet secara benar. Dengan membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi komponen dan cara mengisi teks formulir pengisian barang secara tepat. Dengan membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu mempraktikkan mengisi teks formulir pengiriman barang secara benar. Dengan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi berbagai contoh manfaat keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Dengan berdiskusi, siswa mampu mempresentasikan contoh manfaat keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari secara benar. Dengan mengamati contoh kemasan dan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan pentingnya embalase sebagai identitas sebuah produk secara tepat. Dengan mengamati contoh kemasan dan berdiskusi, siswa mampu merancang embalase secara identitas sebuah produk secara benar. Baik, mari kita baca. Ternyata bunga kering tidak sekedar menumpuk menjadi sampah. Ibu Made, seorang pelaku wirausaha, memanfaatkan bunga kering menjadi aneka produk wangi. Nah, baca teks berikut dalam hati. Kreativitas yang membuahkan hasil. Rangkaian bunga kering buatan Ibu Made Yuliani memenuhi etalase di rumahnya. Indah dipandang dengan aroma semerbak memenuhi ruangan. Ibu Made Yuliani adalah seorang tokoh wirausaha Bali yang memulai usahanya dengan mengumpulkan bunga-bunga kering yang berjatuhan di sekitar tempat tinggalnya di Pulau Dewata. Berawal dari rangkaian bunga kering, usahanya kini berkembang pesat dan menghasilkan aneka produk pewangi. Sabun alami, pelembab tubuh, serta pewangi ruangan diramu dan dibuatnya dari berbagai jenis buah dan tanaman. Kreativitas sangat penting dalam usaha ini. Bunga-bunga kering yang awalnya tampak tidak menarik, dirangkai kembali menjadi karya seni yang memiliki nilai jual. Lanjut Bu Made lagi. Pelanggan produk yang dihasilkan oleh Ibu Made Yuliani tidak hanya berasal dari dalam negeri, namun banyak yang berasal dari mancanegara. Baik, dari pertanyaan ini nak, coba jawab pertanyaan berikut. Apa jenis usaha yang dilakukan Ibu Made Yuliani? 2. Apa bahan yang digunakan Ibu Made untuk menjalankan usahanya? 3. Apa manfaat usaha tersebut bagi masyarakat dan lingkungannya? 4. Apa yang dapat kamu pelajari dari cara Bu Made berwirausaha? Diskusikanlah bersama orang tuamu, tugas halaman 120.
Lanjut, ayo berdiskusi. Diberlakukannya MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, tentunya akan mempengaruhi arus barang dan jasa, termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh Ibu Made Yuliani. Apakah MEA itu? Bagaimana MEA memengaruhi kehidupan kita? Apa manfaat MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Apakah MEA itu? MEA atau yang MEA singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Para pemimpin ASEAN sepakat memberlakukan pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015 agar daya saing ASEAN meningkat untuk menarik investasi asing. Penanaman modal asing di wilayah ASEAN sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Pembentukan MEA nantinya memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara, sehingga kompetisi akan semakin ketat. Bagaimana MEA mempengaruhi kita? MEA tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga para tenaga kerja profesional seperti dokter, pengacara, akuntan, dan lainnya. Dengan diterapkannya MEA, peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia akan semakin luas atau terbuka. Begitu pula sebaliknya, tenaga kerja Indonesia juga mempunyai peluang yang lebih besar untuk bekerja di negara-negara anggota ASEAN lainnya. Hal ini menandakan bahwa kualitas produk dan sumber daya manusia Indonesia harus terus ditingkatkan agar mampu ikut berpartisipasi bersama tenaga kerja asing. Apa keuntungan MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Riset terbaru dari Organisasi Perburuhan Dunia atau ILO menyebutkan pembukaan pasar tenaga kerja mendatangkan manfaat yang besar. Selain dapat menciptakan jutaan lapangan kerja baru, hal ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan 600 juta orang yang hidup di Asia Tenggara. ILO memperkirakan bahwa permintaan tenaga kerja profesional akan naik 41% atau sekitar 14 juta di tahun 2015. Sementara permintaan akan tenaga kerja kelas menengah akan naik 22% atau 38 juta. Sementara tenaga kerja level rendah meningkat 24% atau 12 juta. Nah, berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa yang kamu ketahui tentang MEA? 2. Apa yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha dalam menghadapi MEA? Jelaskan. 3. Apa yang perlu disiapkan oleh tenaga kerja Indonesia agar mampu ikut berpartisipasi di MEA? 4. Sebagai pelajar, apa yang harus kamu lakukan mulai saat ini agar nanti ketika sudah menyelesaikan pendidikan, kamu mampu ikut berpartisipasi di MEA? 5. Apa manfaat MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Diskusikan jawabanmu secara berpasangan atau bersama orang tua kamu. Diskusikan bersama orang tuamu tugas halaman 122 dan 123. Ayo membaca. Perhatikan cenderamata dari magnet berikut. Ya, ada Made in Thailand, Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Cenderamata di atas dapat kamu tempelkan di pintu kulkas. Apakah pintu kulkas termasuk benda magnetis atau benda non-magnetis? Mengapa?
Di mana lagi kamu dapat menempelkan cenderamata di atas? Jelaskan. Diskusikanlah bersama orang tuamu, tugas halaman 124. Tahukah kamu bahwa magnet mempunyai medan? Apa yang dimaksud dengan medan? Ayo kita melakukan percobaan tentang medan magnet. Percobaan medan magnet. Medan magnet adalah daerah atau wilayah yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Medan magnet tidak dapat kita lihat, tetapi dapat digambarkan. Besar medan magnet tergantung pada kekuatan magnet. Tujuannya, mengidentifikasi medan magnet. Alat dan bahan. 1. Magnet. 2. Serbuk besi yang diperoleh dari gundukan pasir. 3. Kertas karton berukuran A4. Langkah-langkah percobaan. 1. Taruhlah magnet di bawah kertas karton berukuran A4. Taburkan serbuk besi secukupnya di atas kertas karton tersebut. 3. Ketuklah kertas karton secara perlahan. 4. Gerakkan magnet di seputar kertas. 5. Jauhkan magnet dari kertas. Nah, kamu tulislah laporan berdasarkan percobaan yang kamu lakukan. Tulis ya nak ya. Jangan lupa hasil percobaan juga kamu tulis dan kesimpulan. Diskusikanlah bersama orang tuamu, tugas halaman 126 dan 127. Kita lanjut, ayo membaca. Perhatikan contoh formulir pengiriman barang untuk dalam negeri berikut. Baik, kamu boleh isi ya nak di buku latihan kamu. Kamu buat formulirnya, kamu isi biodata sesuai dengan data kamu. Diskusikanlah bersama orang tuamu, tugas halaman 128. Berdasarkan teks formulir tersebut, jawablah pertanyaan berikut. Apa saja informasi penting yang tercantum dalam pengiriman barang? Tadi sudah ada ya nak. Mengapa kita perlu mencantumkan kode pos dalam formulir pengiriman barang? Apa yang terjadi jika alamat penerima barang tidak ditulis dengan lengkap? Jelaskan. Mengapa kita perlu mencantumkan nomor telepon pengirim dan penerima dalam formulir tersebut? Formulir tersebut hanya merupakan salah satu contoh formulir pengiriman barang. Setiap lembaga atau perusahaan dapat membuat formulir dengan data dan format yang berbeda. Diskusikanlah bersama orang tuamu, tugas halaman 129. Ayo membaca, bacalah dalam hati teks berikut. Ada gelang benang kreasi mengisi waktu luang. Kamu lihat ya nak, Man, seorang anak laki-laki suku Sasak dari desa Sade, Lombok. Usianya hampir 12 tahun, ia baru saja menyelesaikan ujian akhir tingkat SD di sekolahnya. Usai sekolah, Man dan beberapa teman seusianya secara kreatif mengisi waktu luang dengan berjualan aneka warna gelang benang buatan sendiri. Sejak dini, anak-anak suku Sasak terbiasa menyaksikan kaum ibu memintal benang dan menenun kain. Sisa benang aneka warna mereka jalin dengan beragam kreasi untuk dijadikan gelang. Desa Sade terletak di Lombok Tengah, tidak jauh dari pantai Kuta. Melihat ramainya wisatawan pengunjung pantai, Man dan teman-teman melihat peluang usaha untuk mengisi waktu luang mereka. Menjelang sore hari, mereka menawarkan berbagai aneka gelang benang buatan mereka ke wisatawan pengunjung pantai. Dengan kreatif, mereka membuat berbagai ragam jalinan untuk ditawarkan. Kadangkala mereka sisipkan manik-manik kayu untuk mempercantik gelang.
Menyadari bahwa harga gelang yang dijual tidak dapat terlalu tinggi, mereka mengganti benang hasil pintalan kapas dengan benang jahit yang mereka beli di pasar. Seuntai gelang mereka jual dengan harga Rp5.000 hingga Rp15.000. Dalam sehari, biasanya aku bisa menjual 5-6 gelang. Rata-rata dalam sehari, kami bisa membawa pulang uang 30.000, ujar Man. Ketika ditanyakan untuk apa uang hasil jualan tersebut, untuk menambah uang jajan dan membeli perlengkapan sekolah. Jawabnya sambil tersenyum lebar. Walau tidak pernah diminta oleh kedua orang tuanya untuk membantu keuangan keluarga, Man selalu memberikan uang hasil jualannya kepada ibunya. Ketika sewaktu-waktu ingin membeli barang keperluan sekolah, ibunya akan memperbolehkan Man menggunakan uang tersebut. Man tidak kehilangan waktu bermainnya karena berjualan. Ia berjualan sambil bermain air dan bercengkerama di pinggiran pantai dengan teman-temannya. Menjelang matahari terbenam, Man dan teman-temannya pulang untuk mengerjakan tugas sekolah dan beristirahat. Ketika tugas sekolah sudah selesai, Man membuat beberapa gelang untuk mengisi kembali persediaan untuk berjualan esok hari. Man bangga ketika gelang hasil buatannya dipuji oleh wisatawan. Sederhana namun unik dan kreatif. Begitu komentar para wisatawan terhadap gelang benang buatan Man dan teman-temannya. Kreativitas Man dalam memanfaatkan waktu luang memberinya pembelajaran hidup yang tak ternilai. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan bacaan. Apa jenis usaha yang dilakukan Man dan teman-temannya untuk mengisi waktu luang mereka? Kedua, mengapa diperlukan kreativitas dan ketekunan dalam menjalankan usaha tersebut? Jelaskan secara singkat. 3. Apa manfaat usaha anak-anak tersebut bagi kehidupan mereka? 4. Faktor apa yang mereka pertimbangkan saat melakukan usaha tersebut? 5. Sikap apa yang bisa kamu pelajari dari usaha anak-anak tersebut? 6. Bagaimana kamu menghargai hal yang dilakukan oleh setiap orang dalam cerita tersebut? Diskusikanlah bersama orang tuamu, tugas halaman 132 dan 133. Sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika kamu belum menekan tanda lonceng, kamu boleh tekan sekarang sehingga kamu bisa mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih.